Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1106, dua lengan terangkat ke udara, disertai semburan darah. Darah menyembur ke wajah Stephen Lin dan Zhao Tuntian, karena lukanya tepat di depan mereka. Dan tuan dari kedua lengan itu juga berdiri di depan mereka. Itu adalah Zhang Xuang. Zhang Xuang tercengang, dia memandangi lengannya dengan tak percaya, dan kemudian ke Solo yang melintas melewatinya. Bukankah seharusnya dia memotong tangan Stephen Lin dan Zhao Tuntian? Mengapa Anda malah memotong tangan Anda sendiri? Bawa dia bersama-sama, teriak Solo, lalu bergegas menuju Zhang Xuang. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga segera menyerang Zhang Xuang. Meskipun Zhao Tuntian agak lambat, reaksinya tidak lambat, dan dia mengikuti Stephen Lin. Pada saat ini, pikiran Zhang Xuang langsung jernih. Dia akhirnya mengerti mengapa Stephen Lin muncul di sini. Ternyata Solo mengkhianati organisasi tersebut dan membocorkan kepada Stephen Lin tentang penyergapan Zhao Tuntian malam ini. Itulah mengapa Stephen Lin muncul di sini, dan itulah mengapa Solo memotong lengannya. Ternyata Zhang Xuang mengira Zhao Tuntian telah mengatur agar Stephen Lin melakukan penyergapan, namun tanpa diduga, musuh sebenarnya adalah rakyatnya sendiri. Solo, beraninya kamu mengkhianati organisasi. Zhang Xuang meraung marah sambil menghindari serangan Solo. Dengan tangan terpotong, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, dan dia hanya bisa mengandalkan penghindaran terus-menerus untuk mempertahankan namanya. Solo tidak berbicara, dan mencoba yang terbaik untuk keluar. Demikian pula, baik Stephen Lin maupun Zhao Tuntian tidak berbicara. Mereka sangat menyadari alasan mengapa penjahat mati karena terlalu banyak bicara, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun agar tidak memberi Zhang Xuang kesempatan untuk bernapas. Menghadapi lawan yang menakutkan seperti Zhang Xuang, bahkan jika lengan lawan telah hilang, mereka tetap tidak berani gegabah. Zhang Xuang sangat kuat, tetapi tanpa tangan, dia bukan tandingan Stephen Lin dan lainnya. Bahkan jika hanya untuk mendukungnya, itu sangat sulit baginya. Zhang Xuang meraung tiba-tiba menendang Solo ke belakang, lalu mundur dengan kecepatan penuh. Dalam proses mundur, otot-otot Zhang Xuang di sekujur tubuhnya tiba-tiba menggeliat aneh. Stephen Lin sedikit mengernyit, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhang Xuang, dia terus mengejar Zhang Xuang. Saat itu, puff, dua suara teredam datang dari lengan Zhang Xuang yang terputus. Saat berikutnya, adegan yang menumbangkan tiga pandangan Stephen Lin muncul. Dua lengan tumbuh langsung dari lengan Zhang Xuang yang terputus. Itu benar, itu tumbuh begitu saja. Dalam sekejap mata, kedua lengan ini tumbuh dengan cepat, dan kemudian sepenuhnya menggantikan kedua lengan aslinya. Apa-apaan ini? Itu adalah pertama kalinya Zhao Tuntian melihat pemandangan yang begitu aneh, dan menghentikan gerakannya dengan ngeri. Jangan berhenti, bawa dia dulu, teriak Stephen Lin. Meskipun dia juga ketakutan, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berhenti, jadi dia tetap menyerang Zhang Xuang dengan ganas. Kedua lengan Zhang Xuang pulih seperti sebelumnya, tetapi wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat Stephen Lin masih menyerangnya, Zhang Xuang berkata dengan marah, "Stephen Lin, kamu tidak akan memberiku jalan keluar, dan bahkan tidak memikirkannya." Stephen Lin mendengus dingin, tidak berbicara, dan terus menyerang. Menumbuhkan kembali kedua lengan tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan fisik Zhang Xuang, dia terus memblokir serangan Stephen Lin, dan kecepatan serta reaksinya mulai menurun secara signifikan. Saat ini, Zhao Tuntian dan Solo juga bergegas. Tiga negara adidaya mengepung Zhang Xuang sendirian, dan Zhang Xuang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, Zhang Xuang kelelahan, dan Stephen Lin meninju bagian belakang kepalanya dengan keras. Dengan keras, Zhang Xuang pingsan dan jatuh ke tanah.
Ambil. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Tanpa ragu, Zhao Tuntian langsung menggendong Zhang Xuang. Bagaimana denganmu? Stephen Lin memandang Solo. Aku tidak bisa pergi denganmu, aku harus kembali dan melapor, kata Solo. Lalu bisakah kamu menjelaskan semuanya di masa lalu? Stephen Lin bertanya. Tidak masalah, tetapi Anda harus optimis tentang Zhang Xuang. Dia telah berevolusi ke bentuk kedua, yang dapat meningkatkan keefektifan tempurnya dalam waktu singkat, dan memiliki kemampuan generasi yang mengerikan. Selain itu, Dorknowotsku mungkin telah mencapai tingkat ini bentuk, ingatlah untuk berhati-hati dalam pertempuran besok, kata Solo. Tidak apa-apa, sampai jumpa, kata Stephen Lin. Solo mengangguk, berbalik dan pergi. Ayo pergi, kata Stephen Lin kepada Zhao Tuntian. Pergilah. Zhao Tuntian mengangguk, lalu pergi bersama Zhang Xuang. Di bawah malam, dua sosok berjalan melewati jalan dan gang, dan akhirnya masuk ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Zhao Tuntian meletakkan Zhang Xuang di atas meja. Lihat tangannya. Zhao Tuntian tiba-tiba menunjuk ke tangan Zhang Xuang dengan penuh semangat dan berkata. Stephen Lin melihat ke tangan Zhang Xuang dan menemukan bahwa tangan Zhang Xuang yang baru tumbuh telah menyusut. Seolah-olah kelembapannya telah tersedot hingga kering, menjadi keriput, dan sepertinya tidak tumbuh dengan baik. Perbaiki dia dulu, kata Stephen Lin sambil mengikat Zhang Xuang ke meja dengan tali baja. Zhao Tuntian di samping mengikuti dan mengikat Zhang Xuang dengan tali baja. Baru saja, mengapa kamu tidak bersembunyi? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Bersembunyi? Kapan? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Saat itulah Solo menebas kita, kata Stephen Lin. Bukankah kamu menyuruhku meninggalkan Solo sendirian? Kata Zhao Tuntian. Apakah kamu tidak takut pisau Solo ditujukan padamu? Stephen Lin tersenyum. Maka tidak ada yang perlu ditakuti. Jika kamu mengatakan kamu tidak perlu khawatir tentang dia, aku tidak akan peduli padanya. Bahkan jika dia ingin membunuhku, aku tidak akan peduli. Lagi pula, aku percaya pada kamu, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, saya sangat terkejut. Bagaimana Anda bisa terlibat dengan Solo? Pria itu adalah naga yang tidak pernah melihat ajalnya, tanya Zhao Tuntian. Saya memiliki kontak di medan perang di luar wilayah sejak lama, tetapi saya tidak memiliki hubungan dekat. Kali ini, dia berinisiatif untuk menemukan saya. Petik 2, kata Stephen Lin, dengan singkat memberitahu Zhao Tuntian apa yang dikatakan Solo dia sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, ekspresi Zhao Tuntian sangat serius. Apakah dia benar-benar tidak ada hubungannya? Tanya Zhao Tuntian. Saya juga tidak tahu. Saya telah meminta makhluk Titan saya untuk mempelajari sampel buah yang dia berikan, berharap menemukan cara untuk mendetoksifikasi buah tersebut, kata Stephen Lin. Hei, Zhao Tuntian menghela nafas, dan berkata, tanpa diduga, Solo juga orang yang berhati lurus. Orang seperti itu tidak boleh membiarkannya tenggelam sepenuhnya. Petik 2, ya. Stephen Lin mengangguk, lalu dia menatap Zhang Xuang di depan dia. Buka matamu saat bangun, kata Stephen Lin. Kelopak mata Zhang Xuang sedikit bergetar, lalu perlahan terbuka. Matanya merah, tampak sangat menakutkan. Beri aku makanan, cepat beri aku makanan, cepat, kata Zhang Xuang dengan lemah. Saat ini, keadaannya seolah-olah telah kelaparan selama belasan hari. Makan, apa yang ingin kamu makan? Stephen Lin bertanya. Daging, daging berdarah, lebih banyak lebih baik, kata Zhang Xuang. Daging mentah, Stephen Lin bertanya. Ya, asalkan mentah. Yang terbaik adalah daging manusia. Daging manusia adalah yang paling enak. Zhang Xuang tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya saat dia berbicara. Apa-apaan? Apakah kamu cabul? Zhao Tuntian bertanya dengan wajah gelap. Apakah kamu lapar? Stephen Lin bertanya. Ya, saya sangat lapar.
sangat lapar, kata Zhang Xuang. Apakah ini terkait dengan pertumbuhan kedua tanganmu yang tiba-tiba? Stephen Lin bertanya lagi. Zhang Xuang terdiam dan berhenti berbicara. Biarkan saya menebak, Anda menumbuhkan kedua tangan ini, yang menghabiskan banyak kekuatan fisik Anda, jadi Anda sangat lapar sekarang, hanya daging dan darah yang dapat memulihkan kekuatan fisik Anda, bukan? Tanya Stephen Lin. Zhang Xuang memalingkan, seolah-olah dia tidak ingin menjawab pertanyaan Stephen Lin. Tangan semakin kecil lagi. Zhao Tuntian menunjuk ke tangan Zhang Xuang dan berkata. Stephen Lin melirik tangan Zhang Xuang. Pada saat ini, tangan Zhang Xuang benar-benar menjadi jauh lebih kecil, seukuran tangan anak-anak dan penuh kerutan. Tolong, beri aku makanan dengan cepat, atau aku tidak akan bisa memegang tanganku. Zhang Xuang tidak tahan lagi, dan memohon. Ambil kembali daging babi, kata Stephen Lin kepada Zhao Tuntian. Di mana kamu mendapatkan daging babi di malam sebesar ini? Kata Zhao Tuntian dengan cemberut. Perlakukan saja seolah-olah kamu ingin makan daging babi, kata Stephen Lin. Oke. Zhao Tuntian mengangguk, berbalik dan pergi. Begini, Zhao Tuntian pergi mencari daging. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sikap yang Anda jawab akan menentukan apakah Anda boleh makan daging setelah keputusan itu. Saya pikir tangan Anda mungkin tidak lahir hanya karena Anda menginginkannya. Keluar. Jika Anda tidak mengisi kembali kekuatan fisik yang cukup dalam waktu singkat, mungkin saja tangan ini sama sekali tidak berguna, bukan? Tanya Stephen Lin. Zhang Xuang tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, tanyakan saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab. Petik 2. Apakah Anda dari pohon kehidupan? Tanya Stephen Lin. Ya. Zhang Xuang mengangguk. Kapan kamu akan bergabung dengan pohon kehidupan? Stephen Lin bertanya. 4 tahun lalu, jawab Zhang Xuang. 4 tahun yang lalu. Stephen Lin sedikit mengernyit, memandang Zhang Xuang dan berkata, mengapa pohon kehidupan membiarkan Anda berpartisipasi dalam perang suci? Pohon kehidupan memperkenalkan jus buah kelongguo, dan dengan saya yang memimpin, itu akan relatif mudah agar jus buah terbuka di Longguo, kata Zhang Xuang. Berapa banyak orang sepertimu di negeri naga? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu, dan mereka tidak akan memberitahu saya tentang hal semacam ini. Saya hanya bidak mereka, kata Zhang Xuang. Apa arti bentuk kedua? Mengapa Anda bisa meregenerasi anggota tubuh yang patah? Tanya Stephen Lin. Jika Anda meminum jus buah atau buah dalam waktu lama, akan ada kemungkinan mutasi gen. Setelah mutasi gen berhasil, kami akan dapat membuka bentuk kedua. Bentuk kedua lebih dari 2 kali lebih kuat dari bentuk pertama. Atas dasar ini, kami kemampuan regeneratifnya telah mencapai puncaknya, sehingga dia dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus dalam waktu singkat, kata Zhang Xuang. Lebih dari 2 kali lebih kuat. Seberapa kuat? Tanya Stephen Lin. Saya sendiri 2 kali lebih kuat. Beberapa orang bisa lebih kuat, tapi saya tidak tahu apa batas atasnya. Jika tidak ada pengkhianatan mendadak oleh Solo malam ini, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Ini lubang terbesar saya kartu, kata Zhang Xuang. Heh. Stephen Lin mencibir. Seolah-olah mereka tidak punya kartu. Bab 1107. Agar bisa makan, Zhang Xuang sangat bekerja sama. Stephen Lin menanyakan apa saja padanya, dan dia akan menjawab hampir sepanjang yang dia tahu. Namun, status Zhang Xuang di pohon kehidupan tidak tinggi, dan informasi yang bisa dia berikan sangat terbatas. Saya selalu ingin tahu mengapa pohon kehidupan sangat menghargai negara naga. Berbicara secara logis, pengaruh pohon kehidupan di seluruh dunia sudah cukup besar, dan negara naga seharusnya tidak berdampak banyak pada keseluruhan rencana. Benar, kata Stephen Lin. Bagaimana mungkin itu tidak berpengaruh? Tujuan dari pohon kehidupan adalah untuk mengendalikan prajurit tingkat menengah dan tinggi di seluruh dunia, dan kerajaan naga adalah tanah suci seni bela diri di seluruh dunia.
Jika kerajaan naga tidak bisa diturunkan, ada kemungkinan bahwa setelah rencana terakhir terungkap, pohon kehidupan akan musuh yang tangguh telah muncul, dan, menurut manajemen puncak organisasi, prajurit kerajaan naga sebenarnya lebih cocok untuk jus buah. Jus, prajurit kerajaan naga mungkin menjadi lebih kuat dari prajurit barat, jadi mereka sangat menghargai pasar kerajaan naga, kata Zhang Xuang. Aku mengerti, kata Stephen Lin dengan suara yang dalam. Saya sudah memberitahu Anda hampir semua yang saya tahu, Stephen Lin. Sekarang pohon kehidupan adalah perusahaan dan organisasi terbesar di dunia. Jika Anda melepaskan saya akan merekomendasikan Anda untuk memasuki pohon kehidupan. Dengan potensi Anda, begitu Anda memasuki pohon kehidupan itu pasti bisa menjadi keberadaan teratas. Dalam beberapa tahun ke depan, Anda bahkan bisa menjadi tangan kanan dari penguasa tertinggi Tuan Bogut yang mendominasi dunia, dan menjadi sosok tertinggi di dunia ini. Jauh lebih mudah daripada jalan yang kamu ambil sekarang. Zhang Xuang berkata dengan penuh semangat. Ke arah mana saya pergi? Apakah Anda tahu ke mana saya pergi? Stephen Lin bertanya. Organisasi secara khusus menyelidiki Anda, dan ambisi Anda jelas. Anda berasal dari tempat kecil, pertama menjatuhkan keluarga lokal Anda, dan kemudian menyerang ibu kota kekaisaran, dan kemudian memperluas dan memperkuat diri Anda sendiri di ibu kota kekaisaran, menjatuhkan King Mutang, dan pada saat yang sama membangun pusat ekonomi kota Xiahai. Tujuan akhir Anda pastilah untuk bergegas ke dunia dan menjadi tokoh teratas di dunia, bukan? Tanya Zhang Xuang. Benar. Aku hanya ingin menjadi orang teratas di dunia. Stephen Lin mengangguk. Dan sekarang, selama Anda bergabung dengan organisasi kami, Anda mungkin dapat mencapai tujuan Anda dalam waktu kurang dari setahun. Dan prosesnya jauh lebih mudah dan sederhana dari yang Anda bayangkan. Mengapa Anda tidak mengambil jalan pintas seperti itu? Pokoknya, tujuannya pada akhirnya itu sama. Zhang Xuang bertanya. Sebuah artikel sop ayam pernah mengatakan bahwa hasil tidak penting, tapi proses yang terpenting. Bagi saya, hasil sangat penting, dan proses juga sangat penting. Saya berharap ketika saya berdiri di puncak, orang-orang di bawah akan menundukkan kepala dan membungkuk padaku. Orang-orang, bukan sekelompok budak, kata Stephen Lin dengan ringan. Budak jauh lebih kuat dari bawahan. Setidaknya mereka lebih patuh, kata Zhang Xuang. Jika budak benar-benar lebih baik dari bawahan mereka, perbudakan tidak akan dihapuskan ratusan tahun yang lalu. Jika Anda memperlakukan semua orang sebagai budak Anda, maka akan ada perlawanan. Pada saat itu, Anda bahkan mungkin tidak bisa tidur. Anwen, apa gunanya itu, kata Stephen Lin. Selama kamu lebih kuat dari orang lain, tidak ada perlawanan yang akan membantu, kata Zhang Xuang. Di dunia ini, hanya ada yang lebih kuat, bukan yang terkuat. Bahkan jika kamu mengambil jus buah, seseorang pasti akan melampauimu. Apakah kamu belum mengerti ini? Tanya Stephen Lin. Itu karena saya kurang minum, dan potensi saya tidak cukup baik, kata Zhang Xuang. Suatu hari di masa depan, saya secara pribadi akan membuka kepala Bogut dan meletakkannya di depan batu nisan Anda, sehingga Anda dapat melihatnya dengan baik. Yang disebut Tuan tertinggi Anda hanyalah manusia biasa, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Beraninya kamu mengatakan itu tentang guru suci tertinggi, kamu. Zhang Xuang menatap Stephen Lin dengan penuh semangat, dan hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum tiba-tiba teringat poin penting lain dari apa yang baru saja dikatakan Stephen Lin. Di depan nisanmu, Zhang Xuang tiba-tiba bergidik, dan berkata dengan suara gemetar, kamu ingin membunuhku. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah idola nasional. Jika kamu membunuhku, semua orang pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zhang Xuang bersemangat. Sekarang, aku idola rakyat, kamu bukan, dan siapa bilang aku akan membunuhmu? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Saat suara Stephen Lin turun,
pintu di sebelahnya terbuka. Zhao Tuntian masuk dari pintu. Apakah kamu cukup bertanya? Zhao Tuntian bertanya. Cukup, aku serahkan padamu, kata Stephen Lin. Akhirnya aku. Zhao Tuntian tersenyum ganas, menatap Zhang Xuang dan berkata, sudah kubilang, kamu akan membayar apa yang kamu katakan. Zhao Tuntian, jangan lakukan ini, aku mohon, jangan, Stephen Lin sudah keluar dari ruang bawah tanah saat ini, berdiri di luar sambil merokok. Setelah merokok, Zhao Tuntian keluar. Apakah semuanya terselesaikan? Stephen Lin bertanya. Yah, sudah terpecahkan. Zhao Tuntian mengangguk. Stephen Lin melihat ke samping. Berdiri di sampingnya adalah dua bawahan dengan ekspresi hormat dan sedikit membungkuk. Kirim mayatnya ke perusahaan bioteknologi Titan, kata Stephen Lin. Ya, keduanya mengangguk, lalu berbalik dan berjalan kembali ke ruang bawah tanah. Besok akan ada satu orang yang berkurang, kata Stephen Lin. Tidak masalah, kurang satu orang seperti dia akan lebih baik bagi dunia, kata Zhao Tuntian. Besok pertempuran melawan Raja Suci, bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya. Kami telah mempersiapkan segala sesuatu yang dapat dipersiapkan. Kami memiliki sejumlah besar orang dan akan melakukan pengepungan terhadap Dork Nowotsku. Saat itu, apakah kami bertemu dengannya di babak penyisihan atau final, yang harus kami lakukan hanyalah melakukan semua yang kita bisa untuk mengkonsumsinya. Pukul dia, kata Zhao Tuntian dengan serius. Baiklah, ayo pergi, Stephen Lin mengangguk, menepuk bahu Zhao Tuntian, lalu berbalik dan pergi. Zhao Tuntian mengikuti Stephen Lin, dan keduanya berjalan menuju hotel sambil mengobrol. Pada saat yang sama, kota Xiahai, tempat yang tersembunyi. Misi Zhang Xuang gagal. Solo berkata dengan suara rendah, berdiri di depan bayangan. Apa yang terjadi? Tanya bayangan hitam. Saya tidak tahu mengapa Stephen Lin muncul tiba-tiba. Mungkin Zhao Tuntian juga ingin mengejutkan Zhang Xuang. Zhang Xuang tidak menyangka Stephen Lin akan muncul. Ketika dia dijerat oleh Zhao Tuntian, Stephen Lin terluka parah Zhang Xuang. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya masih tidak bisa mengeluarkan Zhang Xuang, kata Solo, batuk keras beberapa kali, dan bahkan batuk beberapa suap darah. Apakah kamu juga terluka? Black Shadow bertanya. Sedikit cedera. Kekuatan Stephen Lin luar biasa, jauh melebihiku, kata Solo. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki kerangka seorang komandan. Dia secara alami lebih kuat darimu, tetapi kamu masih bertanggung jawab atas kegagalan ini. Makanlah ini, kata He Ying, dan mengeluarkan sebuah benda yang dilemparkan ke Solo. Solo melihat item itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Kenapa memakannya? Tanya Solo. Ini adalah hukumanmu, tetapi juga hadiahmu. Jika kamu memakannya, kamu akan memiliki 10% peluang untuk menjadi lebih kuat, kata Sui Ying. Tapi masih ada kemungkinan 90% mati mendadak, kata Solo dengan wajah muram. Itulah mengapa ini adalah hukuman, kata Sui Ying. Solo melihat apa yang ada di tangannya. Ini juga buah. Tapi bukan buah masa lalu. Jenis buah ini disebut Fruit of Destiny. Setelah memakannya, ada kemungkinan 10% akan sangat diperkuat, dan kemungkinan 90% akan mati. Apalagi dia bisa memakannya terus-menerus, tapi setiap kali probabilitasnya sama, akan menurun, probabilitasnya 10% untuk pertama kalinya, hanya 5% untuk kedua kalinya, dan 2,5% untuk ketiga kalinya. Setiap kali probabilitasnya 50% dari yang sebelumnya. Sejauh ini, tidak ada seorang pun di organisasi yang dapat memakan 3 buah takdir. Selain itu, Fruit of Destiny memiliki efek yang lebih mengerikan lagi, yaitu kecanduan akan berlipat ganda setelah meminumnya. Dengan kata lain, Anda akan semakin ketagihan dengan buah tersebut. Apakah kamu tidak ingin mematuhi keputusan organisasi? He Ying bertanya dengan enteng. Aku hanya tidak ingin mati, kata Solo.
Jika kamu tidak makan, kamu hanya bisa mati, kata Soi Ying. Wajah Solo muram. Sedetik kemudian, Solo tiba-tiba berlari menuju bayangan. 3 pisau ditarik dari sarung di tubuhnya. Di bawah malam yang gelap, ketiga pisau itu meledak dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke arah bayangan. Namun, saat cahaya pedang menyentuh bayangan hitam, semua cahaya pedang menghilang tanpa bekas. Di bawah kegelapan malam, tangan Soi Ying dengan rapi meraih tubuh ketiga pisau itu. 3 pisau yang memotong besi seperti lumpur bahkan tidak memotong tangan Soi Ying. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, Soi Ying berkata, membuat langkah berani. Setelah beberapa menit, dengan plok, Solo jatuh berlutut di tanah. Di sampingnya berserakan 3 pisau yang telah dipecah menjadi beberapa bagian. Bayangan hitam itu menjepit mulut Solo dengan satu tangan, membuka mulut Solo. Jika kamu masih tidak berguna, kamu akan mati sekarang, kata Soi Ying. Bunuh aku, kata Solo. Tidak, organisasi menghabiskan banyak uang untuk melatihmu. Sebelum kamu kehilangan nilaimu, organisasi tidak akan membunuhmu, juga tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu, kata Soi Ying, mengubah nasib seluruh buah dijejalkan ke mulut Solo. Solo tak berdaya melawan saat ini, dan hanya bisa membiarkan buah takdir berubah menjadi arus hangat di mulutnya dan masuk ke perutnya. Setelah beberapa detik, Solo mulai berjuang dengan menyakitkan. Bayangan hitam berdiri di sampingnya, menyaksikan Solo berjuang tanpa ekspresi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Perlahan, Solo berhenti meronta dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Apakah itu gagal? Black Shadow berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Solo meraung dan melompat dari tanah. Nafas yang mengerikan menyebar dari tubuh Solo. Berhasil. Senyum muncul di wajah Hei Ying. Solo berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya. Ikut aku. Bayangan itu berbalik dan berjalan ke samping. Solo tidak berbicara, dan mengikuti di belakang bayangan. Keduanya menghilang begitu saja di malam hari. Bab 1108. Keesokan harinya. Pertempuran terakhir Perang Suci secara resmi akan dimulai hari ini. Pertarungan penentu kali ini masih akan digelar di stadion sebelumnya. Pukul 8 pagi, sudah banyak orang yang memasuki venue. Setelah memasuki tempat tersebut, orang menemukan bahwa stadion telah direnovasi. Mesin uji asli semuanya hilang saat ini, digantikan oleh platform kompetisi besar. Platform kompetisi berbentuk persegi, sekitar 1 meter lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Panjang dan lebar seluruh arena pertandingan sekitar 200 meter, arena pertandingan sebesar itu cukup bagi yang kuat untuk bertarung dengan bebas. Di samping panggung kompetisi, rombongan perawat dan dokter juga sudah siap. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat itu jam 9 dalam sekejap mata. Hampir semua penonton sudah memasuki venue. Sebanyak 100.000 penonton memenuhi stadion. Ini bisa dikatakan sebagai puncak dari stadion ini. Saat penonton memasuki arena, para pemain kuat yang sudah berkumpul di ruang tunggu juga masuk ke stadion satu persatu. Dengan penampilan masing-masing orang yang kuat, sorak-sorai bergemuruh di tempat kejadian. Beberapa orang kuat lebih populer, dan sorakan lebih keras. Beberapa pria kuat membawa kerabat dan teman mereka, dan ketika mereka muncul, semua kerabat dan teman bersorak dan bertepuk tangan untuk mereka. Urutan masuk ditentukan berdasarkan peringkat-peringkat Tianlong. Yang pertama muncul adalah peringkat ke-200 di peringkat Tianlong, diikuti oleh peringkat ke-199 dan ke-198. Setengah jam kemudian, ketika Stephen Lin, yang berada di peringkat kedua, masuk ke stadion, sorakan langsung naik beberapa tingkat. Semua orang bersorak dengan sekuat tenaga. Adegan ini, dibandingkan dengan adegan Stephen Lin memasuki arena kemarin, hanyalah 2 ekstrim. Kemarin, beberapa orang mencemooh Stephen Lin, tetapi hari ini tidak ada cemoohan sama sekali.
Semua orang bersorak untuk Stephen Lin. Dengan masuknya Stephen Lin, Dork Nowotsku yang menduduki peringkat pertama juga tampil di depan orang-orang. Saat Dork Nowotsku muncul, 99% sorakan menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa penggemar Dork Nowotsku dan penonton barat yang bersorak di sana. Seluruh stadion juga berubah dari sangat gelisah menjadi sedikit sunyi dalam sekejap. Dork Nowotsku berjalan maju perlahan di bawah tatapan semua orang, dengan kesombongan yang bisa dirasakan semua orang di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Banyak prajurit barat juga bertepuk tangan saat ini. Dork Nowotsku tampaknya telah menjadi pemimpin prajurit barat. Dengan masuknya Dork Nowotsku, upacara masuk telah berakhir. Pada saat ini, ada semburan suara di tempat kejadian. Ketika giliran Zhang Xuang sebelumnya, Zhang Xuang tidak muncul, dan semua orang sudah sangat bingung. Sekarang semua orang ada di sini, Zhang Xuang belum muncul, jadi membingungkan. Saat ini, tuan rumah berjalan ke tengah panggung kompetisi. Harap diam, semuanya, kata pembawa acara. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Halo, semua yang hadir, dan teman-teman penonton di depan TV, saya Xiao Sa, pembawa acara pertempuran terakhir jihad ini. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Zhang Xuang, seorang seniman bela diri yang hebat dari kerajaan naga kita, tidak muncul. Hari ini, sebenarnya panitia penyelenggara acara tersebut telah mencoba menghubungi Zhang Xuang pagi-pagi sekali, tetapi tidak dapat menghubungi Zhang Xuang. Saat ini, polisi di kota Xiahai dan Longzhou telah mulai mencari Tuan Zhang Xuang. Saya percaya Tuan Zhang Xuang harus bisa datang ke tempat kejadian sebelum pertempurannya dimulai, kata pembawa acara. Mendengar kata-kata tuan rumah, banyak orang tercengang. Zhang Xuang kehilangan kontak. Tuan yang begitu kuat akan kehilangan kontak. Apa yang terjadi padanya? Oke, mari kita mulai bisnis. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Pembawa acara Xiao Sa mengambil mikrofon dan memulai pidato pembukaan dengan antusias. Sedikit demi sedikit, perhatian penonton diarahkan kembali ke pertarungan terakhir oleh Xiao Sa. Segera, Xiao Sa menyelesaikan pidato pembukaannya. Setelah itu, pejabat tingkat tinggi naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa pertempuran terakhir Perang Suci, pertempuran Perang Suci yang menentukan, telah resmi dimulai. Setelah itu, Dork Nowotsku, unggulan No. 1 dalam pertempuran Perang Suci yang menentukan, berjalan ke panggung kompetisi di bawah pengawasan semua orang. Setelah itu, lawan Dork Nowotsku, Limu, seorang seniman bela diri dari Kerajaan Naga, juga memasuki lapangan. Limu adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an, seorang master tersembunyi sebelum audisi jihad dimulai. Hampir tidak ada yang mengenal Limu. Dalam catatan resmi, Limu hanyalah seorang Wooking. Itu adalah karakter yang mengejutkan semua orang setelah audisi dimulai, dan akhirnya berhasil masuk 200 besar dunia. Halo, Tuan Dek, suatu kehormatan besar menjadi lawanmu, kata Limu, mengepalkan tangan ke arah Dork Nowotsku. Dork Nowotsku berdiri di tempat, menatap Limu dengan ringan, dan berkata, apa yang kamu katakan? Limu tertegun sejenak, dan berkata, aku sangat terhormat menjadi lawanmu. Petik 2. Heh. Dork Nowotsku mencibir, dan berkata, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Ekspresi Limu segera berubah. Wajah banyak orang di tempat kejadian juga berubah warna pada saat bersamaan. Tuan Dik, apa maksudmu? Tanya Limu. Seseorang yang nomor 200 dalam daftar Tianlong, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi lawanku? Dork Nowotsku berkata dengan ekspresi menghina. Ada semburan suara di tempat kejadian. Brengsek, bagaimana kalau berpura-pura menjadi ibumu? Omong kosong apa yang bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat yang paling mendasar. Ada banyak teriakan dan makian di tempat kejadian, tapi Dork Nowotsku tidak terpengaruh sama sekali. Dia melipat tangannya dan memandang Limu dan berkata, jika aku jadi kamu,
aku akan mengaku kalah sekarang, agar tidak dipukul setengah mati nanti. Saya memberikan kalimat ini kepada Anda, meskipun Anda kuat, itu bukan berarti kamu bisa mempermalukanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberitahumu bahwa aku tidak sebaik kamu, tapi aku tidak lemah, kata Limu dengan serius. Tidak lemah. Dork Nowotsku berkata dengan senyum main-main, kalau begitu aku ingin melihat apa yang kamu maksud dengan tidak lemah. Petik 2. Ayo, kata Limu. Membuat gerakan awal. Dork Nowotsku berdiri di tempat, tangannya terkulai secara alami, tampak acuh tak acuh. Limu sangat kesal, jadi saat wasit mengumumkan start, dia bergegas menuju Dork Nowotsku terlebih dahulu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, Limu tetap ingin menunjukkan aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit negara naga. Dalam sekejap mata, Limu datang di depan Dork Nowotsku. Dork Nowotsku masih berdiri tak bergerak, sama sekali mengabaikan Limu. Cahaya dingin melintas di mata Limu, dan tangannya adalah Baguas Hang yang perkasa. Suara mendesing. Baguas Hang yang kuat menuju Dork Nowotsku. Tubuh Dork Nowotsku menjentikkan beberapa kali, dengan mudah menghindari serangan Limu. Limu tidak menyangka bahwa Dork Nowotsku masih tidak bergerak. Dia dengan marah menggunakan semua skill unik yang telah dia pelajari dan terus menyerang Dork Nowotsku. Dork Nowotsku terus menghindari serangan Limu dengan tubuhnya mengelak, dan seolah mengejek Limu, Dork Nowotsku bahkan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia seperti gelas, tubuh bagian atasnya terus berputar, dan tubuh bagian bawahnya hampir tidak bergerak. Lebih dari 1 menit berlalu seperti ini. 1 menit adalah waktu yang lama untuk berkelahi. Limu mencoba yang terbaik untuk menyerang, tapi dia tetap tidak bisa menyentuh tubuh. Teriakan dan kutukan asli di tempat kejadian telah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mematikan. Meskipun mereka tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Limu dan Dork Nowotsku, tidak ada yang menyangka bahwa Dork Nowotsku dapat dengan mudah menghindari semua serangan Limu. Di mana perbedaan kekuatannya ini sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Yang satu adalah manusia super, dan yang satu lagi hanyalah manusia biasa. Lelah. Dork Nowotsku tiba-tiba bertanya. Wajah Limu membeku, lalu dia berkata dengan marah, jika itu laki-laki, kamu bisa menembakku. Apa gunanya selalu bersembunyi? Petik 2. Saat suara Dork Nowotsku turun, pukulan berat tiba-tiba muncul di depan Limu tanpa alasan. Pukulan ini sangat cepat sehingga Limu tidak menghindar sama sekali. Bang! Tinju itu mengenai wajah Limu. Limu melonjak ke udara. Saat berikutnya, Dork Nowotsku melangkah ke arah Limu, lalu dengan cepat melontarkan beberapa pukulan. Pukulan ini sangat sederhana, semuanya adalah pukulan lurus, bersih dan tajam. Tubuh Limu bergetar beberapa kali di udara, lalu jatuh tertelungkup di tanah dengan bunyi plop, tidak bergerak. Dork Nowotsku berjalan ke arah Limu, membungkuk, meraih leher Limu, dan mengangkatnya. Limu setengah membuka matanya, darah sudah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Meski hanya beberapa pukulan sederhana, Limu sudah terluka parah. Izinkan saya mengatakan, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh saya, kata Dork Nowotsku. Limu membuka mulutnya sedikit gemetar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara. Tolong maafkan saya, atau saya akan mematahkan tangan dan kaki Anda di depan 100.000 orang, kata Dork Nowotsku bercanda. Kata-katanya diterima oleh radio di sekitarnya dan segera menyebar ke seluruh stadion. Desir. Stadion langsung meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa Dork Nowotsku akan sangat mempermalukan lawannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang seketika. Limu yang digendong di tangan Dork Nowotsku tiba-tiba menggerakkan kakinya dan menendang tulang rusuk Dork Nowotsku. Meski tendangan ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, ini adalah pertama kalinya Limu menyerang Dork Nowotsku. Senyum muncul di wajah Limu,
dan beberapa kata keluar dari mulutnya. Tolong, kamu, nenek. Petik 2. Bab 1109. Niat membunuh. Niat membunuh yang bisa dirasakan siapapun muncul di tubuh Dork Nowotsku. Sebelum penonton sempat bersorak bahwa Limu memukul Dork Nowotsku, mereka sudah merasakan niat membunuh Dork Nowotsku. Dua kata muncul di benak semua orang. Ini sudah berakhir. Saat berikutnya, Dork Nowotsku mengangkat Limu ke atas kepalanya. Mati. Setelah Dork Nowotsku selesai berbicara, dia membanting tubuh Limu dengan keras ke tanah. Saat ini, Limu belum membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Bahkan wasit pun tidak boleh ikut campur dalam permainan. Melihat tubuh Limu hendak jatuh ke tanah, sesosok tiba-tiba muncul di samping Dork Nowotsku tanpa peringatan. Tangannya seperti monyet yang sedang memancing bulan, dia memancing di bawah tubuh Limu. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menendang keras Dork Nowotsku di depannya. Kaki ini membawa kekuatan yang menakutkan, bahkan Dork Nowotsku pun tidak bisa mengabaikannya. Alhasil, Dork Nowotsku hanya bisa melepaskan tangan Limu dan kembali membela dirinya. Ledakan, diiringi dengan suara yang teredam. Sosok yang tiba-tiba muncul memeluk tubuh Limu dan mundur dengan cepat, dan akhirnya berhenti pada jarak 30 hingga 40 meter dari Dork Nowotsku. Adegan itu sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka seseorang akan menyelamatkan Limu. Yang lebih tak terduga lagi adalah Stephen Lin yang menyelamatkan Limu. Saat semua orang terpana dengan tindakan Dork Nowotsku, Stephen Lin mengambil langkah berani dan menyelamatkan Limu dari tangan Dork Nowotsku. Tidak diragukan lagi suatu prestasi. Tetapi semua orang tahu bahwa prestasi seperti itu akan membawa Stephen Lin ke dalam masalah yang tidak dapat diubah. Dia mengganggu kemajuan normal permainan. Menurut aturan resmi, sekali pemain yang berpartisipasi dalam jihad ikut campur dalam pertempuran orang lain, dia akan langsung dinilai sebagai pecundang dan permainan akan diselesaikan. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Sun Haiseng, yang sedang duduk di atas panggung, berdiri dengan penuh semangat dari kursinya. Wajah tingkat tinggi dari beberapa klan naga lainnya juga sangat jelek. Langkah tiba-tiba Stephen Lin mengganggu semua pengaturan. Impulsif, Chen Hongyu berkata dengan wajah muram. Ini, dia, kata Old Guo tanpa daya. Di tepi platform seni bela diri. Persetan, Zhao Tuntian tidak bisa menahan kutukan. Dork Nowotsku melakukan ini dengan sengaja. Dia mempermalukan para prajurit kerajaan naga beberapa kali, dan akhirnya membunuh para prajurit kerajaan naga di depan semua orang. Tujuannya adalah untuk memaksa kita mengambil tindakan, kata Xiao Chentian dengan gelap wajah. Aku tidak secepat mengetahui nasibku. Raja Naga Hitam berjalan mundur dari depan dan berkata dengan ekspresi muram. Baru saja, dia juga bergegas ke arena seni bela diri, tetapi kecepatannya lebih lambat dari Stephen Lin, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Stephen Lin sebelum dia. Dork Nowotsku sama jahatnya seperti sebelumnya, dan sekarang masalah ini sulit, kata Xiao Chentian dengan cemberut. Masalah ini sangat sulit. Aturan ditetapkan oleh klan naga, jika klan naga melanggar aturan, kredibilitas seluruh jihad akan hancur total. Jihad ini akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi bagaimanapun juga, klan naga harus bertindak sesuai dengan aturan, dan begitu mereka bertindak sesuai dengan aturan, Stephen Lin, yang menerobos pertempuran orang lain tanpa izin dan ikut campur dalam pertempuran orang lain, hanya memiliki satu tujuan, yaitu adalah diskualifikasi dan pengusiran. Di panggung kompetisi, wasit berlari ke lapangan satu demi satu. Wasit, apakah masih populer di kalangan prajurit kerajaan naga untuk menindas beberapa orang? 2 orang melawanku, Dork Nowotsku bertanya dengan bercanda. Jangan khawatir, kita harus mengikuti aturan dengan ketat, kata seorang wasit. Ada suara yang sangat bising di tempat kejadian, dan banyak orang berteriak keras. Stephen Lin sedang menyelamatkan orang.
Jika kamu tidak menyelamatkan orang, kamu akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Kamu tidak bisa menerobos pertempuran orang lain jika kamu menyelamatkan orang. Dan siapa bilang Limu akan dibunuh? Bukankah dia mati? Tidak akan dibunuh. Baru saja aku merasakan niat membunuh Dork Nowotsku dari jarak ratusan meter. Bukankah dia akan membunuh Limu? Limu. Orang-orang di tempat kejadian terus berdebat, membuat seluruh stadion berisik seperti pasar sayur. Semuanya, harap diam, diam. Pembawa acara Xiaosha berteriak keras dengan mikrofon. Setelah Xiaosha berteriak beberapa kali, suasana menjadi hening. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengganggu pertarungan orang lain? Seorang wasit memarahi dengan bersemangat. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia akan membunuh seseorang? Stephen Lin bertanya. Kamu adalah harapan seluruh kerajaan naga. Bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, kamu hanya bisa menonton. Sekarang lihat, apa yang harus kita lakukan dengan masalah ini. Peraturan ada di depan kita, dan kita tidak bisa membantu. Anda bahkan jika kita ingin itu saja, kata wasit. Jika kamu harus melihat temanmu dihina dan dibunuh di depanmu untuk merebut Raja Suci itu, maka Raja Suci itu tidak masalah. Aku, Stephen Lin, telah menjadi manusia sepanjang hidupku. Aku tahu dia adalah lubang, dan aku ingin melompat ke dalamnya, kata Stephen Lin dengan wajah cemberut. Di dalam hatinya, beberapa hal sangat penting, tetapi beberapa prinsip lebih penting. Dia tahu bahwa tindakannya akan berdampak sangat buruk, dan semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Dork Nowotsku. Tetapi pada saat kritis, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan orang. Beberapa wasit saling memandang. Semuanya, apakah ada cara lain? Seorang wasit bertanya. Tidak mungkin. Jika Anda melanggar aturan, Anda harus menerima sanksi dari aturan tersebut, ujar wasit lainnya. Tapi dia adalah Stephen Lin, kata seorang wasit. Miliaran orang di seluruh negeri menonton. 1 miliar orang di seluruh dunia menonton, bisakah kita terang-terangan melanggar peraturan? Tanya wasit lainnya. Sebanyak 5 wasit, semuanya terjebak dalam dilema. Aku baru saja menyerah. Limu, yang terluka parah, tiba-tiba berkata dengan lemah. Mengaku kalah. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak mendengar Limu berkata untuk mengaku kalah. Aku melihat bahwa Tuan Lin akan datang untuk menyelamatkanku, jadi aku berkata untuk mengaku kalah, tapi, hanya saja suaranya terlalu rendah, dan semua orang tidak mendengarnya, kata Limu. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Wasit bertanya dengan heran. Ya, kamu bisa menonton videonya, kata Limu. Beberapa wasit segera meminta teknisi untuk mengambil video pertempuran barusan dan meletakkannya di layar besar di tengah. Di layar, beberapa kamera memutar ulang apa yang baru saja terjadi dari sudut yang berbeda. Itu dimulai dengan Dork Nowotsku memegang pohon itu tinggi-tinggi. Di kamera, Dork Nowotsku mengangkat Limu. Limu mengangkat kakinya dan menendang Dork Nowotsku. Wajah Dork Nowotsku menjadi hitam, dan dia meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah itu, sosok Stephen Lin muncul di kamera, dan dia segera bergegas menuju Dork Nowotsku. Kamera juga menangkap Dork Nowotsku yang menyipitkan mata ke arah Stephen Lin, lalu berhenti sejenak, seolah memberi Stephen Lin cukup waktu untuk memasuki ring kompetisi. Dan selama jeda inilah 3 kata keluar dari mulut Limu. Saya mengaku kalah. Petik 2. 3 kata ini sangat kecil sehingga tidak dapat didengar tanpa peralatan untuk meningkatkan volume. Namun, dia mengatakan ini, dan kamera dengan jelas menangkap gerakan mulut Limu. Dan ketika dia mengatakan ini, Stephen Lin masih berjarak sekitar 1 meter dari panggung kompetisi. Dia tidak berhasil mencapai ring. Wow, ada ledakan sorakan di tempat kejadian. Ekspresi Dork Nowotsku berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap.
Dia tidak menyangka bahwa selama ini dia sengaja pergi ke Stephen Lin untuk tampil di atas panggung, bahwa Limu hanya akan mengucapkan kata-kata, "Saya mengaku kalah." Itu hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah detik. Dan bagaimana mungkin Limu dalam keadaan seperti itu masih bisa mengucapkan 3 kata ini? Wasit berlari ke tengah panggung kompetisi dengan mikrofon di tangannya. Menurut video, sebelum Tuan Stephen Lin memasuki ring kompetisi, Tuan Limu telah mengumumkan penyerahannya. Menurut aturan yang relevan, begitu satu pihak mengumumkan penyerahannya selama pertempuran, pertempuran akan secara resmi berakhir saat ini juga. Itu mengumumkan penyerahannya. Artinya, Tuan Stephen Lin memasuki arena setelah pertarungan antara Tuan Limu dan Tuan Dork Nowotsku, jadi dia tidak melanggar peraturan yang relevan. Dork Nowotsku melancarkan serangan, yang masih melanggar peraturan yang relevan. Peraturan dalam hal perilaku. Setelah keputusan tim wasit, Tuan Stephen Lin diberi peringatan pelanggaran teknis. Selama dia menerima total 2 peringatan pelanggaran teknis, dia akan langsung didiskualifikasi dari kompetisi. Kata wasit dengan keras. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Itu hanya pelanggaran teknis, yang masih bisa diterima, selama tidak ada pelanggaran teknis di masa mendatang. Di babak grup, beberapa anggota klan naga tingkat tinggi semuanya merasa lega. Untungnya, Limu itu cukup pintar, kata Guo Tua dengan rasa takut yang masih ada. Mereka semua prajurit kerajaan naga, bagaimana mereka bisa sebodoh itu? Kata Chen Hongyu sambil tersenyum. Di panggung kompetisi. Terima kasih, kata Stephen Lin kepada Limu. Saya harus berterima kasih. Anda menyelamatkan hidup saya. Dalam situasi barusan, Anda telah menyerahkan segalanya untuk menyelamatkan saya. Kebaikan yang begitu besar, saya tidak akan pernah melupakannya. Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, katakan saja. Kata Limu. Jangan pernah minum jus, meskipun jus itu tepat di depanmu, kata Stephen Lin. Pasti. Limu mengangguk. Stephen Lin tersenyum, menepuk bahu Limu dan berkata, meskipun kamu kalah, penampilanmu layak untuk statusmu sebagai prajurit kerajaan naga. Aku menghormatimu. Petik 2. Limu menyeringai dan menunjuk ke arah Dike Nowitzki berkata, kamu harus membunuh orang itu. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk dan menatap Dork Nowotsku. Kamu lolos kali ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu, Dork Nowotsku mencibir, berbalik dan meninggalkan lapangan. Bab 1110. Pertempuran pertama berakhir sedemikian rupa. Tidak ada yang menyangka ngengat seperti itu akan muncul di pertempuran pertama ini. Dork Nowotsku dengan sengaja menghina para prajurit kerajaan naga, sengaja membunuh para prajurit kerajaan naga, dan ingin memaksa Stephen Lin untuk menyelamatkan orang. Akibatnya, Stephen Lin benar-benar menyelamatkan, tetapi karena para prajurit kerajaan naga sudah menyerah, Stephen lolos karena keberuntungan. Setelah itu, bagaimana tanggapan Stephen Lin? Dia akan melakukan debut keduanya, dan lawannya, yang ke-199, adalah orang kuat dari negara barat. Akankah Stephen Lin menghadapinya dengan caranya sendiri, atau akankah dia menemukan trik lain untuk mempermalukan dan menyiksa lawannya? Semua orang penuh harapan, terutama beberapa orang radikal kerajaan naga, mereka terutama berharap Stephen Lin dapat mempermalukan para prajurit barat dan membalas penghinaan Dork Nowotsku terhadap para prajurit kerajaan naga barusan. Stephen Lin berjalan ke panggung kompetisi di bawah tatapan semua orang. Di saat yang sama, lawannya juga memasuki lapangan. Lawannya adalah seorang pria barat berkulit putih berambut coklat berusia 40-an, mengenakan seragam UKC Union. Ini adalah master dari aliansi UKC. Bahkan, di final jihad ini, hampir semua pemain asing tergabung dalam aliansi UKC. Aliansi UKC adalah nama bersama. Banyak pusat kekuatan asing akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi UKC demi kemudahan penanganan urusan. Sebelum perang antara klan naga dan aliansi UKC pecah,
bahkan ada banyak orang di klan naga yang menjadi anggota aliansi UKC. Jadi tidak mengherankan jika anggota aliansi UKC seperti itu muncul di depan Stephen Lin. Nama lawannya adalah Kevin, dia adalah ahli seni bela diri campuran di Eropa, dan dia bisa dibilang sebagai top master di Liga UKC. Namun, menghadapi Stephen Lin, Kevin sama sekali tidak merasa seperti ahli top. Lagi pula, Stephen Lin adalah orang cabul bintang 5, benih kedua dari jihad ini. Adegan Dork Nowotsku menghina Limu sebelumnya sepertinya masih ada di depan Kevin. Memikirkan hal ini, Kevin benar-benar kehabisan napas. Dia dan Dork Nowotsku tidak dengan cara yang sama. Dork Nowotsku adalah pemain nomor 1 di liga dan juga anggota liga peringkat tinggi, tetapi dia hanya anggota liga. Meskipun dia kuat, tapi dia tidak melakukannya sama sekali, tidak berpartisipasi dalam operasi dan pengambilan keputusan liga. Dia dan Dork Nowotsku paling banyak adalah rekan kerja, bahkan bukan rekan kerja. Akibatnya, Anda, Dork Nowotsku, mempermalukan para prajurit kerajaan naga di wilayah orang-orang kerajaan naga, lalu menepuk pantatnya dan pergi. Sekarang dia menghadapi pembangkit tenaga listrik nomor 1 kerajaan naga, dan kerajaan naga prajurit tidak boleh mengikutinya kembali ke tempat Anda barusan. Hei, Kevin menghela nafas. Meskipun dia sudah menduga bahwa dia akan berakhir dengan buruk, dia tetap harus pergi. Lagi pula, dia adalah seorang Master Super dan memiliki kebanggaan menjadi Master Super. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri tanpa sebuah perkelahian. Saya Stephen Lin. Stephen Lin menangkupkan tinjunya ke arah Kevin dari kejauhan. Kevin membeku sesaat, dan menemukan bahwa Stephen Lin tidak memiliki kesombongan, melainkan memiliki sikap yang tenang dan halus. Aku Kevin. Kevin juga mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tolong beritahu saya," kata Stephen Lin. "Tolong pencerahannya juga," kata Kevin. Mengikuti perintah wasit, Stephen Lin bergegas ke Kevin terlebih dahulu. Kevin sedikit terkejut, dia tidak menyangka Stephen Lin tidak mempermalukannya secara verbal, bahkan menyerangnya atas inisiatifnya sendiri. Sebagai unggulan kedua dalam jihad ini, Stephen Lin mengambil inisiatif untuk bergerak, yang sudah menunjukkan rasa hormat kepada orang seperti dia yang berada di peringkat kedua dari belakang. Kevin menarik napas dalam-dalam, memasang postur tubuh, dan bergegas menuju Stephen Lin. Pertempuran dimulai dengan cepat, lalu dengan cepat mencapai puncaknya, dan kemudian berakhir dengan cepat. Kevin memuntahkan setengah darahnya dari pukulan berat Stephen Lin. Dia berdiri di tepi ring kompetisi dan tidak bisa berdiri tegak untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa berteriak dan mengaku kalah. Ada semburan sorakan di tempat kejadian, dan ada juga beberapa ejekan. Ejekan ini semua untuk Kevin, karena Kevin hanya bertahan kurang dari 1 menit di tangan Stephen Lin. Kevin membungkuk, dengan keringat dingin di wajahnya, dia benar-benar ingin mati karena pukulan Stephen Lin. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara Stephen Lin tiba-tiba muncul di telinga Kevin. Kevin membeku sesaat, dia tidak menyangka Stephen Lin akan datang untuk peduli padanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak dan menggelengkan kepalanya. "Aku akan menjatuhkanmu." Stephen Lin mendukung Kevin dan berjalan di panggung kompetisi dari samping. Tepuk tangan. Tidak ada yang menyangka bahwa Stephen Lin tidak hanya tidak mempermalukan lawannya selama seluruh pertempuran, tetapi malah memberikan rasa hormat yang cukup kepada lawannya, dan bahkan membantu lawan yang terluka untuk meninggalkan lapangan. Apa ini? Ini gaya semua orang. Ini adalah tuan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Stephen Lin, Dork Nowotsku, yang baru saja menindas yang lemah dan mencemooh serta membenci lawannya, tiba-tiba menjadi kecil dan penuh kebencian. Adegan ini juga diperhatikan oleh kekuatan barat di sekitarnya, dan penampilan Stephen Lin juga melebihi ekspektasi mereka. Semua orang berpikir bahwa dengan permulaan Dork Nowotsku, maka penguasa kerajaan naga pasti akan membalas kekuatan besar barat, tetapi tanpa diduga, adegan ini tidak terjadi.
Stephen Lin sepenuhnya mendemonstrasikan kualitas yang harus dimiliki seorang Master Super. Dia tidak hanya mengerahkan seluruh kemampuannya selama pertempuran, tetapi juga membantu lawannya yang terluka untuk mundur setelah pertempuran. Penampilan seperti itu langsung meyakinkan semua orang. Sungguh aktor yang bagus, kata Dork Nowotsku, menatap Stephen Lin dengan dingin. Sebelum dia membunuh orang-orang dari aliansi UKC kita, bukan itu masalahnya, kata Don Quixote. Dia hanya ingin menunjukkan sikap yang disebut master. Namun, jika dia melakukan ini, rencana kita untuk memprovokasi konflik antara prajurit timur dan barat akan sulit tercapai, kata Dork Nowotsku. Dia mempermalukan Limu sebelumnya, tidak hanya untuk merangsang Stephen Lin untuk campur tangan dalam kompetisi, tetapi juga untuk memprovokasi konflik antara pejuang timur dan barat, tetapi kinerja Stephen Lin dengan cekatan menyelesaikan semua ini. Di bawah panggung kompetisi seni bela diri, pembawa acara Xiao Sa menemukan Stephen Lin. Selamat kepada Tuan Lin karena telah menjadi orang suci perang kedua. Tuan Lin, sebelum Dork Nowotsku mempermalukan prajurit kerajaan naga seperti itu, mengapa Anda menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada prajurit barat ketika itu datang kepada Anda? Tanya Xiao Sa sambil memegang mikrofon. Prajurit di dunia semuanya adalah satu keluarga, terlepas dari timur, barat, putih, hitam atau kuning, tujuan kami adalah berlatih seni bela diri. Yang disebut pertarungan hanyalah sarana untuk meningkatkan diri. Seorang master sejati tidak pernah bergantung pada intimidasi yang lain. Tunjukkan dirimu, dan siapapun yang perlu menggertak orang lain untuk menunjukkan kekuatannya tidak memenuhi syarat untuk disebut pejuang, apalagi santo perang, kata Stephen Lin sambil menatap Dork Nowotsku. Semua orang tahu bahwa kata-kata Stephen Lin ditujukan pada Dork Nowotsku. Ada sorak-sorai dan tepuk tangan di tempat kejadian, dan banyak prajurit di tempat istirahat juga bertepuk tangan. Kata-kata Stephen Lin jelas mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Benar saja, Anda memang master nomor 1 di kerajaan naga. Tuan Lin, sebagai orang awam, saya juga setuju dengan apa yang Anda katakan. Arti menjadi kuat bukanlah menggertak yang lemah, tetapi mengambil tanggung jawab yang lebih kuat. Tuan Lin, saya sangat mendukungnya. Anda mengatakan itu, dan saya merasa terhormat menjadi penggemar Anda, kata Xiao Sa keras. Tepuk tangan di tempat kejadian menjadi lebih intens. Stephen Lin melambaikan tangannya ke semua orang, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Xiao Chentian dan yang lainnya. Sial, kamu sangat ahli dalam hal itu. Zhao Tuntian melingkarkan lengannya di bahu Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Jika kamu tidak bermain seperti ini, bukankah kamu hanya mengikuti keinginan orang-orang itu? Perang suci adalah pertempuran untuk kanonisasi, bukan pertempuran untuk permusuhan, kata Stephen Lin. Ziming, kamu benar-benar menunjukkan sikap semua orang dengan melakukan ini, kata Xiao Chentian. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pertempuran masih berlangsung. Setelah itu, Xiao Chentian dan yang lainnya juga menemui lawan mereka. Dengan kekuatan mereka, mengalahkan lawan mereka tentu saja merupakan hal yang sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mengakhiri pertengkaran mereka. Setelah lebih dari 2 jam, sebanyak 99 pertempuran berakhir. Hingga akhir pertempuran, Zhang Xuang tidak muncul di stadion. Jadi dia hanya bisa dihukum kalah, sementara lawan Zhang Xuang secara ajaib otomatis dipromosikan dan menjadi Battle Saint baru. Sebanyak 100 orang suci pertempuran, semuanya diputuskan. Semua 10 dewa perang teratas dari kerajaan naga asli terdaftar, dan ada beberapa orang yang lebih kuat dari kerajaan naga. Tanpa kecuali, orang-orang ini semua adalah pemilik tulang prajurit. Beberapa dari mereka berasal dari klan naga. Beberapa berasal dari Wulin. Dari 100 orang suci pertempuran, kerajaan naga memiliki 32 orang suci. Mendekati sepertiga. Hasil seperti itu membuat penonton heboh. Tidak ada yang menyangka bahwa para prajurit kerajaan naga akan begitu kuat,
tiba-tiba meraih 32 tempat untuk petarung pertempuran. Beberapa dari mereka kembali ketika peringkat bintang mereka kurang dari lawan. Ini sepenuhnya mencerminkan kemampuan tempur sebenarnya dari prajurit kerajaan naga, dan selanjutnya menunjukkan bahwa kebugaran fisik tidak mewakili segalanya. 100 orang suci pertempuran semuanya berkumpul di platform kompetisi. 100 orang ini cukup untuk mewakili kekuatan tempur puncak saat ini di seluruh dunia. Dengan skor 32 orang, Long Guo menjadi pemenang terbesar dari perang suci ini sejauh ini. Bahkan jika guru suci tersingkir, kali ini kerajaan naga jihad masih bukan pecundang. Semua orang berteriak penuh semangat, para prajurit kerajaan naga sekali lagi membuktikan dengan tindakan praktis bahwa bahkan tanpa jus, para prajurit kerajaan naga masih bisa menjadi yang terdepan di dunia. Para pejabat senior klan naga berdiri dan bertepuk tangan. Namun, di antara orang-orang tersebut, ada satu orang yang duduk di kursinya dan tidak bergerak. Dia adalah Zhou Wutong. Zhou Wutong memandang dengan acuh tak acuh ke panggung kompetisi dan berkata, "Guru suci belum muncul, jadi masih terlalu dini untuk bertepuk tangan." Petik 2. Kerajaan Panjang menyumbang sepertiga dari 100 teratas di dunia, jadi pantas mendapat tepuk tangan. Kata Guo Lao. Huff. Zhou Wutong mendengus dingin, tetapi tidak banyak bicara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.